Benarkah Yesus adalah seorang Muslim, seperti yang disampaikan Koh Dondi? Atau justru klaim tersebut bertentangan dengan ajaran Kristen Ortodoks? Perdebatan ini kembali menjadi sorotan setelah Romo Daniel melontarkan bantahan yang cukup tegas terhadap pandangan tersebut. Sebagai seorang mualaf, Koh Dondi menjelaskan bahwa Yesus merupakan sosok yang tunduk dan berserah diri kepada Tuhan. Namun, Romo Daniel menilai pemahaman itu tidak sejalan dengan keyakinan Ortodoks. Ibarat satu sejarah yang dibaca dari dua jendela berbeda. Kesimpulan yang lahir pun tidak sama. Lalu, argumen siapa yang lebih kuat? Mari kita simak pembahasannya hingga akhir. Mereka berlutut, sujud menyembah kepada Tuhan. Dengan muka sampai ke tangan. Nah, Yesus melakukan itu bukan karena dia meniru Islam. Islam belum ada. Yesus sujud itu karena orang Yahudi itu memang sembayangnya. Loh, kenapa orang Kristen tidak melakukan? Yaitu orang Kristen modern. Kalau orang Kristen Ortodoks sampai sekarang sembahyang ya sujud gitu loh. Nah, ketika ada orang Ortodoks sujud, dilihat di TikTok itu adalah seorang anggota gereja Ortodoks sembahyang dengan sujud. Wah, ribuan orang. Ini kok niru-niru loh, niru dari mana? Oh, agama Kristen Ortodoks jauh lebih awal daripada agama Islam kok. Dan ketika orang Kristen Ortodoks sembahyang dengan sujud, dikatakan niru-niru. Kan repot. Yang Kristen asli, yang Kristen purba ya tetap sembahyangnya dengan sujud. Dan ini tidak menunjukkan mereka Ortodoks, mereka Muslim. Saya juga sujud kalau kaki saya tidak sakit. Tapi tidak menunjukkan saya Muslim, saya Kristen Ortodoks. Dan menjalankan sembahyang dengan tangan terangkat, dengan berluntut, dengan sujud. Itu yang diikuti Alkitab. Ya Alkitab kita ini loh. Kita baca tadi kan? Jadi jangan katakan Yesus itu Muslim hanya karena dia sujud. Semua orang Yahudi itu ya sujud. Tadinya. Nah sekarang orang Yahudi berubah bersembahyangnya. Hanya mengangguk-angguk gini. Tadinya ya sujud. Hanya orang Kristen Ortodoks yang masih sembahyang dengan sujud, itu hanya orang Kristen Ortodoks yang tetap menjalankan sujud ini. Termasuk puasa. Kami sudah mulai puasa ini sejak minggu yang kemarin. Puasa menyongsong datangnya Natal. Paskah ya, datangnya Paskah. Puasa 40 hari lebih. Apa kami niru Islam? Tidak, kami telah menjalankan itu sejak abad pertama. Sekali lagi, kalian pikniknya kurang jauh. Yang dilihat hanya Kristen modern, bukan Kristen yang masih menjalankan semua cara-cara itu. Bukan saja kami puasa, kami sembahyang dengan sujud. Perempuan juga pakai kerudung. Bukan juga niru Islam. Ini ketetapan dalam Alkitab 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan 6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, yang menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Terus? Sebab jika perempuan tidak mau menundukkan kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundukkan kepalanya. Itulah orang Ortodoks di seluruh dunia dari zaman purba dulu sampai sekarang. Kalau sembahyang, kalau ibadah, kalau kerja ya pakai kerudung. Dan itu tidak meniru siapa-siapa. Itu mentaati perintah di dalam 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6 ini loh. Ya, jangan heran, ini bukan niru-niru. Kita hanya menjalankan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Dan itu tidak menunjukkan bahwa ada kerudung, ada sujud. Itu menunjukkan itu Islam atau meniru Islam. Iman Kristen Ortodoks sudah ada 700 tahun sebelum Islam muncul. Dan kami sudah menjalankan itu sejak zaman itu. Sampai sekarang. Jadi praktek-praktek yang ada dalam Islam dan juga ada dalam Kristen Ortodoks. Kalau seandainya ada yang niru, bukan yang tua niru yang muda. Betul?
Nggak mungkin adik yang baru lahir niru kakaknya. Kakak yang sudah lahir 5 tahun lebih tua umpamanya niru adiknya yang baru lahir, baru ngewek-ngewek bayinya. Demikianlah maka kalau ada tiruan itu bukan yang dulu, niru yang kemudian. Masuk akal enggak? Ya iyalah. Ya makanya orang-orang Kristen modern coba belajarlah kembali gimana sih caranya orang Kristen purba dulu melakukan praktek-praktek keagamaannya supaya tidak ikut-ikut latah. Oh iya itu orang Ortodoks itu niru-niru agama lain. Kok niru agama lain? Orang ada dalam kitab sucinya sendiri. Kecuali kalau kitab suci Anda bukan ini. Ya kan? Adanya dalam kitab suci ini. Juga ini dari sisi fisik, bentuk fisik. Ada lagi diajarkan, wah ini Nabi Isa kata mereka. Padahal sudah saya ajarkan kemarin, Nabi Isa dalam Al-Quran itu tidak sama dengan Tuhan Yesus dalam Alkitab. Ya kan? Dan saya tidak akan mengulang lagi. Nabi Isa ya Nabi Isanya Al-Quran itu memang agamanya Islam. Tuhan Yesusnya Alkitab tidak beragama Islam. Dan kalau toh dia mengikuti beberapa cara Yahudi, itu sudah digenapi secara radikal oleh dia. Kenapa? Dia bukan hanya sekedar nabi. Karena dia mengatakan dirinya turun dari surga. Mana ada nabi turun dari surga? Ya, kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-8, pasal 5, ayat 22-23. Bapa tidak menghakimi siapapun. Maaf, pasal 21-22. Bentar. Pasal 5, maaf. Pasal 5 ayatnya bukan pasal 5, pasal 8. Kita baca ayatnya 23-24. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia. Mana ada nabi yang bukan dari dunia? Mana ada nabi biasa yang datang dari atas? Nah kalau Yesus itu nabi, sebagaimana yang dimaksud dalam Islam, dia tidak mungkin mengatakan ini, sebab tidak ada nabi dalam Islam datang dari atas, bukan dari bawah. Ada? Tidak ada. Yesus mengatakan di sini, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kalau dia bukan dari dunia ini, dari mana dia? Pasal 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga. Aku telah turun dari surga. Mana ada nabi turun dari surga? Tidak ada kan? Dengan demikian seandainya dia nabi pun bukan nabi yang dimaksud oleh ajaran agama Islam, yang hanya manusia biasa. Dia seandainya seorang nabi pun dia turunnya dari surga, sebab dia adalah firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Kalau nabi-nabi biasa adalah orang yang menerima firman. Kalau Yesus adalah firman yang jadi orang, lo bedanya? Nabi-nabi biasa yang lain adalah manusia yang menerima firman-Nya Allah. Kalau Yesus firman-Nya Allah yang jadi orang, yang jadi manusia. Oleh karena itu dia datang dari atas, sebab firman-Nya Allah itu tinggalnya di dalam Allah. Yang Allah itu tempatnya di atas, bukan di alam ciptaan ini. Oleh karena itu ada sebagian orang yang mengatakan, para polemikus ini, Nabi Isa, Yesus itu juga mengajarkan tentang tauhid, tentang keesaan Allah. Betulkah itu yang inti ajarannya Yesus? Bukan. Dan mereka mengutip dari Markus 12 ayat 29.
Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu esa. Nah, jangan dicomot ini saja. Kalau dicomot begini saja bisa kita tafsirkan semau kita. Lihat dari atasnya ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat. Ya, Yesus memberi jawaban yang tepat atas soal jawabnya dengan orang-orang Farisi. Orang Farisi itu salah satu aliran dalam agama Yahudi kuno yang sangat ketat mentafsirkan Taurat ya. Kalau zaman sekarang semacam kadrun gitu loh. Ya, orang Farisi itu orang Yahudi kadrun gitu loh, zaman dulu gitu. Sekarang sudah nggak ada itu ya. Itu aliran kuno. Terus dan Yesus menjawab di dalam tanya jawab itu Yesus memberi jawaban tepat, maka mereka ingin juga bertanya kepada Yesus. Terus Dan tahu, datang kepada Yesus lalu tanyanya apa? datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Terus jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. jadi jawaban ini bukan merupakan inti ajarannya Yesus. Yesus menjawab orang bertanya. Orang bertanya ini punya kitab sucinya namanya Taurat. Dan di dalam Taurat itu ada namanya Shema. Shema itu adalah syahadatnya orang Yahudi. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Yahweh Adonai Allah kita. Yahweh atau Adonai itu Esa. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Itu. Jadi Yesus itu menjawab orang Farisi ini, yang paling utama apa sih dalam kitab suci kami ini? Yang paling utama adalah ini. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan akhirnya efeknya apa yang harus dilakukan? Ayat 30 dari Markus 12. Kasihilah Tuhan Allah. Nah ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Penekanannya di sini. Sebab orang-orang Farisi itu hanya mengutip ayat-ayat tanpa punya rasa cinta kepada Allah. Sehingga dia membenci Yesus, ingin membunuh Yesus, maka disindir di sini. Tidak cukup hanya mengakui Allah itu satu, tetapi hatimu tidak mengasihi. Maka penekanannya pada kasih ini, bukan pada sekedar apal bunyi Allah itu Esa, bukan, tetapi harus mengasihi. Jadi ini bukan ajarannya Yesus. Ini kutipannya Yesus atas ajarannya Musa yang didapat dari Allah langsung. Berarti inti ajarannya Yesus bukan tauhid ini. Inti ajarannya Yesus adalah tentang dirinya. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan menerima hidup yang kekal. Dan akhirnya mereka, kalau toh seandainya kita orang Kristen pun percaya pada pengakuannya orang Yahudi itu, ada tambahannya. Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayatnya 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga. Nah itu, percaya kepada Allah itu betul, tapi percayalah juga kepadaku. Tidak berhenti hanya percaya kepada Allah, tapi juga percaya kepadaku. Sebagai apa? Ini akhirnya para polemikus itu mengutip dari Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya. Nah ini kan syahadat. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Terus? Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau. Nah, dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Berarti dan dia itu utusan, dia itu rasul. Seperti syahadat Islam dong.
Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Yesus Kristus utusan Allah. Apa itu artinya? Bukan. Untuk mengerti arti ini harus kita tidak boleh comot satu ayat. Itulah bahayanya comot satu ayat. Kalau comot satu ayat kita bisa tafsirkan seenak jidat kita sendiri. Kita harus membaca ayat sebelumnya dan sesudahnya. Mari kita baca dari ayat 1. Yohanes 17 ini. Demikianlah kata Yesus. Lalu yang menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan. Jadi Yesus menengadah, berarti dia sedang apa? Berdoa. Siapa yang dipanggil? Bapa. Dan dia menempatkan dirinya sebagai apa dalam hubungannya dengan Allah, Allah ini? Sebagai anak. Apakah Islam mengakui Yesus anak Allah? Tidak. Kalau begitu apakah Allah Subhanahu wa taala dalam Islam itu Bapa? Bukan. Berarti Allah yang diberitakan Yesus itu berbeda dengan Allah yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Sebab Allah dalam Al-Quran itu bukan Bapa siapapun, dan Yesus pun bukan anak dari Allah ini. Padahal Yesus sendiri mengatakan dia adalah anak Allah. Allah itu adalah Bapa tadi. Ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Mana ada nabi diberi kuasa atas segala yang hidup? Ada? Tidak ada manusia punya kuasa atas hidup manusia yang lain, itu tidak ada. Kalau Yesus hanya manusia biasa. Tapi dalam ayat ini Yesus mengatakan, engkau Bapa telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Terus? Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepada. Nah, karena dia telah diberi kuasa atas segala yang hidup, maka dia mampu memberikan hidup yang kekal. Adakah seseorang bisa memberi sesuatu pada orang lain kalau dia tidak punya benda yang diberikan itu? Bisakah saya memberikan permen pada saudara kalau saya tidak punya permen? Ya, tidak bisa. Bisakah Yesus memberikan hidup kekal kalau dia tidak punya hidup kekal itu? Tidak bisa. Kalau Yesus bisa memberikan hidup kekal, berarti dia punya hidup kekal. Kalau dia punya hidup kekal, berarti dia itu Allah, karena hanya Allah yang punya hidup kekal. Ada nabi begitu? Nggak ada. Kalau gitu apakah ini Yesus itu seorang Muslim? Bukan ternyata. Akhirnya ayat 2 itu ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal. Nah, karena tahu bahwa dia yang memberikan hidup kekal, sekarang ditegaskan lagi oleh Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau di sini siapa? Bapa, bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Jadi Allah yang satu-satunya Allah yang diajarkan oleh Yesus itu adalah Bapa. Jadi mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, akhirnya mengenal Bapa. Nah, mengenal ini bukan syahadat. Syahadat itu dari kata asyhadu. Menyaksikan. Menyaksikan dan mengenal kan beda. Mengenal itu begini loh. Saya punya ibu kan. Meskipun beliau sudah meninggal. Saya bisa ceritakan sedetail-detailnya tentang ibu saya. Saudara tidak akan dapat mengenal dengan seluruh perasaan seperti saya mengenal beliau. Betul? Nah, mengenal itu ya gitu. Mengenal Allah secara intim. Beda dengan menyaksikan. Di sini yang diberitakan Yesus adalah pengenalan kepada Allah. Hidup yang kekal itu mengenal dengan Allah, manunggal dengan Allah, menyatu dengan Allah. Allah yang mana? Sang Bapa tadi. Dan mengenal Yesus Kristus. Mengapa mengenal Yesus Kristus? Kepada Bapa ini memberikan hidup yang kekal ini pada Yesus ini.
Jadi untuk menerima hidup kekalnya Allah harus melalui Yesus ini, karena hidup kekal itu telah diserah kuasakan kepada Yesus. Yang kau utus, diutus dari mana? Diutus dari surga turun ke bumi. Jadi ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan syahadat. Ini penyataan tentang bagaimana hidup kekal itu diberikan kepada kita. Ya, Yesus disebut sebagai yang utus, artinya yang diutus dari surga. Yohanes 6 ayat 38 tadi. Sebab aku telah turun dari surga, Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. mengutus aku dari mana? Dari surga ke bumi. Itu maksudnya. Yesuslah yang telah diutus turun dari surga ke bumi. Jadi yang diutus di situ bukan dalam arti rasul dalam pengertian Islam seperti tentang Nabi Muhammad. Dia diutus dari surga ke bumi, yang kepadanya hidup kekal telah diberikan, sehingga dia dapat menyalurkan hidup kekal itu kepada manusia. Sehingga untuk mendapatkan hidup kekal itu harus kita mengenal Bapa itu, yang hidup kekal itu berasal, dan mengenal Yesus Kristus itu yang melaluinya hidup kekal itu disalurkan kepada kita. Jadi dari bukti-bukti ayat-ayat ini yang sering digunakan oleh para polemikus itu, kita tidak menemukan sedikit pun tanda-tanda bahwa Yesus adalah seorang Muslim. Saya kira itu saudara-saudara ya. Ya, nanti kalau suatu saat masih ada pertanyaan boleh tanya kepada saya. Makanya hati-hati kalau menafsirkan Alkitab itu, jangan Alkitab ditafsirkan dari kacamata agama lain. Ya. Sebab kalau Alkitab ditafsirkan dengan kacamata agama lain, maknanya jadi berubah total. Alkitab harus ditafsirkan pada dirinya sendiri, dan Alkitab harus ditafsirkan sebagaimana yang telah dimengerti oleh gereja sepanjang segala abad. Doanya sujud. Ya. Yesus disunat. Yesus puasa. Yesus nggak makan babi. Yesus yang diceritakan disalib di kitabnya orang Kristen, disalib kemudian jenazahnya dikafanin. Oke, mungkin ada orang bilang, oh itu tradisi. Atau budaya orang Yahudi, tradisi. Oke. Tradisi kan pasti ada asal-usulnya. Iya. Dari mana? Bisa jadi tradisi itu berasal dari perintah yang memberikan wahyu gitu loh. Kan itu bisa jadi menjadi, tadinya itu awalnya adalah ajaran dari Tuhan Yang Maha Esa kepada nabinya, yang diajarkan kepada kaumnya atau umatnya, yang diteruskan selama berabad-abad menjadi tradisi. Dianggapnya tradisi. Sekarang pertanyaannya, umat agama apa yang disunat, menjalankan puasa, tradisi itu? Ya, yang disunat, puasa, nggak makan babi, terus kemudian apa, doanya sujud, kemudian kalau mati dikafanin. Coba tanya AI aja. ChatGPT coba. Kayaknya tanya. udah bisa jawab langsung. Ya kan? Iya. Kan malah kita yang ngejalanin. Berarti boleh dikatakan kita ini yang mengikuti sunnah Yesus di Bible. Betul kan? Iya. Cuman, ya, sunnah yang dianggap dilakukan oleh Yesus di dalam kitab sucinya orang Kristen, ini yang mengikuti daripada hukum dan perintah dari Nabi Musa. Kan yang kita pahami sekarang itu adalah syariat Nabi Musa, syariat Nabi Daud, syariat Nabi Isa, ini yang sudah disempurnakan dalam syariat Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Iya. Ya kan? Kalau kita melakukan sesuatu yang sama dengan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, ya, berarti kemungkinan besar Islam itu agama baru atau agama yang sebenarnya udah lama. Ya sudah lama. Sudah lama, karena yang kita lakukan tidak jauh berbeda dengan Nabi Musa. Iya. Yang kita lakukan tidak jauh beda dengan Nabi Isa, Nabi Ibrahim bahkan. Nabi Ibrahim malah sekalipun kan. Dari sunat itu kan udah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Berarti Islam ini agama lama atau agama baru gitu? Nah, itu menjawab tuh. Apakah membuat baru kan Nabi kita gitu, membuat agama baru yang mencatut-catut dari Injil, ataukah sebagai penyempurna sebenarnya di sini sudah clear ya. Sekarang kita mundur lagi nih sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Di kitabnya Yahudi juga ada Abraham sunat. Anak-anaknya pun semuanya sunat. Ya kan, bahkan dikatakan kalau yang nggak sunat harus istilahnya dibasmi gitu. Dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam ke Nabi Musa alaihissalam dengan hukum Tauratnya, kita juga mengenal kan, seperti kayak 10 perintah Allah. Di Quran ada nggak?
Ada. Malah udah ditambahin lagi. 100 ada. Iya. Dari 10 jadi 100 gitu. Di dalam yang disebut dengan tradisi itu, yang sebenarnya masuk ke dalam hukumnya orang Yahudi, kita juga tahu, kita nggak boleh riba. Iya. Ya, yang perempuan pakai kerudung. Terus yang, Lebih clear ya dan lebih tegas ya di situ ya. Terus masalah makanan, diet kan. Terus masalah apa namanya? Mahram nggak mahram Iya. gitu kan. Ada hukum seperti itu gitu. Ada hukum rajam dan segala macam. Itu yang kita sekarang tahu di dalam Islam ada, dari dulu sudah ada. Terus kita dibilang agama baru gitu. Gimana? Yang baru kan hanya syariat yang baru, syariatnya yang baru. Syariatnya diperbaharui atau disempurnakan setelah 3 syariat sebelumnya diturunkan hanya untuk satu bangsa. Iya, satu kaum. Yang terakhir ini yang sudah disempurnakan untuk semua manusia. Gitu. Terus mau dibilang agama baru? Gimana itu? Nah, merubah perspektif nih ya, harus clear ya. Loh, iya, oke. Secara institusi bisa dikatakan dari kalangan akademis juga Islam itu agama yang baru timbul di abad ke-7. Tapi apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan dalam Islam, ini kan semuanya sudah ada dari kita kembali Runtutannya ya. Iya. Runtutannya. Sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan sampai Nabi Adam alaihissalam. Secara apa? Secara akidah. Akidahnya tidak berubah gitu. Iya. Nggak berubah dari la ilaha illallah itu nggak berubah sampai Nabi Muhammad SAW. Berarti agama baru, agama lama. Sangat lama justru. Sangat ya. lama, justru bisa dikatakan agama dari zaman Nabi Adam alaihissalam Iya. gitu. Yang berubah apanya? Cuman syariatnya doang. Gitu. Bukan berubah sih, lebih tepatnya disempurnakan tadi. Iya. Berubah dari yang belum disempurnakan karena hanya khusus untuk satu bangsa aja. Ini untuk keseluruh. Berubah untuk menjadi sempurna untuk seluruh manusia. Iya. Gitu. Berarti kan bukan agama baru harusnya. Gitu. Iya. Ya. Dengan nama Islam itu mungkin karena itu dari bahasa Arab, mungkin tidak familiar dengan bangsa-bangsa yang sebelumnya menerima syariatnya gitu. Itu masalah bahasanya aja. Iya. Dan itu pun sebagai penyempurnanya tadi Nah, gitu kan. Sedangkan kalau kita perhatikan apa yang kita lakukan, apa yang kita dalam ibadah kita sama atau paling tidak mirip dengan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dalam Bible. Mirip dengan apa yang dilakukan bangsa Israel sebelumnya sampai ke Nabi Musa alaihissalam. Bahkan mirip sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Keren. Itu terjawab banget sih kok. Loh, kan gini, kita dulu mungkin sering mendengar begini, Nabi Musa membawa agama Yahudi, Nabi Isa membawa agama Nasrani. Iya. Kita yang dulu belum tahu mungkin ya aja gitu. Tapi kalau sekarang kita coba melihatnya agak jauh, contoh nih, rentetannya begini misalnya. Ya, misalnya begini. Tapi kalau kita ngelihatnya dari dekat, kita ngelihatnya begini, sama kita ngelihat agak jauh begini, kan perspektif kita lebih lebar gitu. Iya. Itu loh maksudnya. Iya. Ketika kita bisa melihat sesuatu dari jauh, perspektif kita melebar, kita jadi tahu apa global konteks. Contoh ya ketika itu Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam semuanya membawa pesan yang sama. Benang merahnya jadi tertuju. Benang merahnya jadi kelihatan. Ketika ada suatu ajaran yang tidak mirip dengan itu, ya, yang tidak mirip, tidak sama dengan itu, apakah bisa itu dikatakan sebagai agama yang penerus yang sebelumnya? Tidak dong. Nah, itu dia. Berarti kalau yang disebut dengan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam di dalam Bible, kelakuannya atau sunnahnya itu kita tiru, berarti kan ada kemungkinan itu memang itu yang dari awal itu berasal dari satu Tuhan yang sama gitu. Iya benar. Ketika ada agama yang disebut mengaku sebagai pengikut Yesus tapi tidak melakukan apa yang dilakukan Yesus, apakah bisa itu disebut agamanya Yesus? Iya, enggak. Itu loh maksudnya. Silakan tafsirkan sendiri sih. Udah ngomong enggak aja nih. Nah, ya maksudnya gitu. Iya. Paham ya maksudnya? Paham. Nah, sedangkan yang melakukan ini melakukan dari yang disebut ajaran yang diajarkan Paulus gitu. Baik secara akidah, baik secara syariat. Paulus sudah bilang, hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib untuk orang-orang yang non-Yahudi. Tapi
Maka itu kalian nggak perlu sunat katanya. Ya, cukup sunat hati aja, sunat rohani. Iya. Sunat rohani, nggak usah sunat fisik gitu. Tapi babi mesti dimakan, perpuluhannya tetap jalan. Loh, Viral lagi nanti itu. loh, kalau hukum Taurat sudah dibatalkan, kenapa masih jalanin perpuluhan? Kan Iya. perpuluhan itu kan termasuk di dalam hukum Taurat. Adopsinya dari sana ya. Nah, nanti bilangnya, oh enggak, kami ini juga termasuk bangsa Israel secara rohani. Semuanya aja rohani gitu. Ngakunya rohani, tapi kitabnya ngambil dari Yahudi. Paham ya? Paham. Sedangkan Yesus sendiri sudah memperingatkan, hati-hati sama orang yang berpendirian Farisi. Oh, ada statement langsung itu. Ayatnya bisa bukan. Oke. Ini supaya jangan dianggap compi pau gitu ya. Iya, Tahu betul. compi pau? Asal comot. Matius 23:15. Oke. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini Orang mungkin bisa Farisi. dilihat di kamera kok, biar nanti bisa di screenshot kan. Nanti ditampilin aja lah. Oke, Matius 23 ya. Matius 23:15 nanti boleh. 15. Ya. Sedangkan Paulus itu berpendirian orang Farisi. Ini peringatan, celakalah kamu orang-orang Farisi. Nah, tafsirkan sendiri ya. Maksudnya itu secara gamblang ya itu ya. Ya, kita buka sekarang Filipi. Ini yang dianggap kan tulisan Paulus. Filipi 3 ayat 5. Ini kan sedang bicara kebenaran sejati. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacita dalam Tuhan meneruskan hal ini. Ini anggap tulisan Paulus lah. Terus ayat 5 nih. Atau dari ayat 4 nih. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Yesus mengecam orang Farisi, Paulus berpendirian orang Farisi. Kan kita tidak boleh menjustifikasi Siapa sih yang suka di TikTok itu, yang negro itu siapa? Yang suka begini-begini siapa? Oh iya ya, siapa sih namanya? Siapa namanya? Lupa gua. Cukup segini aja nih. Perdebatan ini membuktikan bahwa pembahasan tentang Yesus selalu menghadirkan ruang diskusi yang luas dan mendalam. Romo Daniel menyampaikan bantahannya dari perspektif ortodoks, sementara Kodondi memaparkan pandangannya berdasarkan pemahaman yang ia yakini hingga menjadi seorang mualaf. Seperti emas yang diuji dalam api, setiap argumen akan menunjukkan kualitasnya ketika berhadapan dengan pertanyaan dan kritik. Kini, giliran Anda menilai dan mengambil pelajaran dari diskusi ini. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang dapat mengikuti pembahasan yang menarik dan berbobot seperti ini.